Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah, yang pertama yang utama Sayyid Gamal Yahya yang saya muliakan, Abah Ade, Abah Jen, dan semua habaib yang hadir di ini majlis dan yang tidak hadir, semua syarifahnya pun yang saya muliakan dan insyaallah dan pastinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada malam hari ini saya kebagian untuk berbicara. Bukan berarti saya punya kelebihan, tapi kita sama-sama nderes, sama-sama belajar. Ayat yang disampaikan tadi surat Al-Fusilat 41 ayat 30 atau surat ke-41 ayat 30. Ayat ini menerangkan, atau sebelumnya saya sedikit mengupas tentang asbabun nuzul surat ini. Ini ayat berhubungan dengan keistiqomahannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sementara pada saat itu kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, banyak yang mengatakan dia percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikat sebagai anak Allah yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Malah malaikat itu sebagai anak perempuannya Allah katanya. Terus ada lagi yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Tapi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq dengan pernyataannya yang tegas, Allah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sehingga turun ayat ini yang artinya kurang lebih innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Allah Tuhan kami. Dan sebetulnya penyebutan Allah Tuhan kami ini bukan hanya sekarang atau bukan hanya di alam dunia, tapi waktu kita di zaman ruh pun. Surat Al-A'raf 172, di situ disebutkan perjanjian antara Allah dengan ruh kita sebelum lahir ke bumi.
dengan pertanyaan alastu birabbikum, kita pada saat itu menjawab bala syahidna, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Orang-orang yang mengucapkan Allah Tuhan kami dengan kalimat-kalimat yang mungkin lain, atau dalam kalimat-kalimat yang bentuknya lain, mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dengan la ilaha illallah summastaqamu, kemudian meneguhkan hatinya pada pendirian pengakuan terhadap kalimat itu, akan diterangkan nanti tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka yang mengucapkan Allah Tuhan kami malaikat-malaikat. Tapi pengakuan-pengakuan tadi la ilaha illallah, sampai dalam keterangan lain, dalam hadis lain disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa dan kunci keimanan kita, dasar keimanan kita, sehingga bisa dijadikan sebagai kunci. Tapi kita pun harus memahami, harus mengetahui makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Artinya kalau orang sudah mengakui Allah pangerannya, Tuhannya, percaya kepada Allah, yakin mengimani kepada Allah, pasti orang itu percaya kepada perintah-perintah Allah dan percaya kepada larangan-larangan Allah yang harus dijauhinya. Semuanya. Sehingga dalam ayat lain, udkhulu fis silmi kafah, total. Percaya, yakin. Pantas kalau orang sudah yakin, sudah percaya kepada Allah dan mengamalkan apa amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, mereka pasti digolongkan kepada orang-orang yang takwa, dan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Dalam satu tafsir dikatakan turunnya kapan malaikat kepada mereka yang berucap seperti itu? Nanti tatkala mati, nanti kata meninggal dunia. Kalau kita hubungkan dengan ajaran Syekhuna, kita rampung sholat dodok tetap ajarobah, baca syahadat kaping telu dawuh abah. Kita diperintahkan atau dianjurkan untuk membaca syahadat 3 kali, dan 3 kali ini fungsinya sangat luar biasa. Yang pertama, menjelang kita dicabut nyawa, menjelang kita akan menghadapi alam setelah alam dunia, atau akan meninggalkan dunia, waktu naja ning dunia nih. Itu yang pertama. Terus syahadat yang kedua, munkar nakir jawabane. Jadi akan membantu kita. Malaikat-malaikat nanti akan mendampingi kita. Mulai pertama waktu naja kita didampingi oleh malaikat, sehingga kita insya Allah bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada akhir hayatnya, pada napas terakhir kita. Dan di alam kubur pun kita akan dibimbing oleh malaikat tatkala kita mendapat pertanyaan munkar dan nakir, marrabbuka wa man nabiyuka ila akhiri pertanyaan, akan dibimbing dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kedua. Yang ketiga, kita sudah tahu bersama, untuk maju landrat arah-arah mahsyar. Betapa susahnya, betapa beratnya zaman itu atau alam itu atau saat itu.
Saya teringat, maaf, saya kutip pengajian Kiai Yasin Sepuh dulu. Itu di mahsyar itu katanya orang-orang itu kalau bahasa Sunda tuh si bak-bak, kalau bahasa Jawanya kalau bahasa Indonesianya renang gitu. Renangnya bukan dengan air, tapi dengan air mata dan dengan keringat. Karena matahari dekat dengan kita sehingga kita panas, dan kita pun dalam keadaan sedih, susah, nangis terus sehingga kita air mata dan keringat itu pada saat itu sampai kita berenang di situ. Beratnya arah-arah mahsyar, alam mahsyar itu. Kalau dihubungkan lagi dengan tuntunan Syekhuna, hadirin ma'asyiral muslimin, Syekhuna mengajarkan kita, menuntun kita aurad atau mengisi waktu maghrib sampai isya. Itu adalah waktu yang sangat mustajab, diakui oleh seluruh ulama, oleh seluruh orang-orang yang mengerti bahwa mustajabnya, luar biasanya waktu antara maghrib sampai isya itu sangat. Kenapa? Karena justru akan menggantikan, atau capeknya maghrib dengan isya itu akan menggantikan capeknya nanti di mahsyar yang lama itu. Jadi sekarang kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Bersyukur, saya selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan syukur kita diterima. Saya hidup di zaman sekarang dan mengalami tuntunan Syekhuna dan diberi mudah-mudahan hidayah. Kita percaya karena banyak yang hidup sekarang dan tidak percaya kepada Syekhuna. Tinggal sekarang kita sama-sama menjalankan ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunannya. Yakin akan menyelamatkan dunianya dan akhiratnya. Allah takhafu wa la tahzanu tadi. Allah takhafu, jangan takut. Malaikat itu akan memberikan berita atau memberitahu, jangan takut kamu. Takut apa? Takut akan perjalanan itu. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Dalam satu tafsir dikatakan tahzanu di situ sedih dengan yang kita pisah di dunia. Mungkin istri, mungkin anak, mungkin harta yang banyak ditinggalkan oleh kita sehingga kita sedih. Sehingga malaikat pada saat itu memberikan kabar gembira, Allah takhafu wa la tahzanu, dan memberikan kabar gembira dengan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu mendawamkan Allah itu Tuhan kami, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan mendapatkan janji Allah, kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir dan yang tidak hadir di sini, yang percaya kepada Syekhuna, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.